Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Meisa Putra, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Haluoleo di Fakultas Hukum. Bersama dua rekan kelompok saya, yaitu Bapak Sulaiman dan Bapak Muhammad Idris. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan resume Sejarah Piagam Jakarta dalam mata kuliah Politik Hukum. Baiklah, kita langsung saja. Dimulai dari Piagam Jakarta General Agreement, kelompok Islam dan nasionalis sekuler. Detik-detik menjelang menyerahnya tentara Dai, Nippon, Jepang dari tentara sekutu, pemimpin bangsa Indonesia telah bersiap-siap untuk menyongsong kemerdekaan. Sejak saat itu, terdapat dua kubu yang berbeda tajam tentang dasar negara Indonesia, yakni kubu Islam dan kubu nasionalis yang saling berbeda pendapat. Sidang berlangsung pada 1 Juni 1945 dan berhasil mencapai kompromi antara dua kubu yang berbeda pendapat. Sebuah panitia yang beranggotakan 9 orang yang akan merumuskan pidato Bung Karno sebagai kompromi antara dua kubu yang bertentangan. Rumusan kompromi itu dinamakan Piagam Jakarta. Sejumlah ahli hukum dan intelektual waktu itu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Piagam Jakarta. Sayangnya, Piagam Jakarta hanya berumur 56 hari saja, karena disingkirkan oleh pihak nasionalis. Menurut Abdul Qadir Jalani, mereka sengaja menyingkirkan agar tidak jadi dibacakan sebagai naskah proklamasi kemerdekaan. Piagam Jakarta adalah jalan tengah yang dipilih oleh para pendiri bangsa terhadap dua aliran besar yang berakar dalam sejarah Indonesia. Kemudian kita lanjut di pertarungan Indonesia antara golongan nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler dalam menentukan dasar negara Indonesia. Sebab utama munculnya perseteruan tentang pencantuman kalimat Piagam Jakarta 1945 yaitu negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dua sosok yang paling berperan dalam mengusung gagasan dasar negara Indonesia yaitu Muhammad Natsir, perwakilan dari kelompok nasionalis Islam, dan Soekarno, perwakilan dari kelompok nasionalis sekuler. Dari beberapa penelusuran literatur menyebutkan bahwa ketegangan antara dua paham nasionalis sekuler dan nasionalis agama tersebut akhirnya bertemu pada suatu titik kulminasi pada 22 Juni 1945 yang menghasilkan sebuah dokumen kenegaraan penting yaitu Piagam Jakarta yang telah mengalami perubahan. Piagam Jakarta tersebut menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemikiran Soekarno tentang polemik agama dan negara. Gagasan utama Soekarno mengenai polemik agama dan negara sangat erat dengan gagasan pemisahan agama dari negara yang terjadi di Eropa, yaitu bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari negara dan pemerintahan. Sebab agama merupakan aturan-aturan spiritual dan negara adalah masalah duniawi. Soekarno juga mendasari pemikirannya dengan mengutip pendapat seorang ulama Al-Azhar, Syekh Ali Abdul Razak, yang intinya menyebutkan bahwa keharusan bersatunya agama dan negara tidak ada dasarnya dalam syariat Islam maupun ijma ulama. Sebab tugas Nabi yang paling pokok adalah menegakkan syariat Islam tanpa bermaksud mendirikan sebuah negara. Soekarno meyakini bahwa demokrasi dapat digunakan negara sebagai alternatif bentuk negara. Kita lanjut di
Pemikiran Muhammad Natsir tentang polemik agama dan negara. Pendapat M. Natsir tentang hubungan Islam dan politik bahwa ia sangat meyakini kebenaran Islam sebagai suatu ideologi kenegaraan. Islam sebagai suatu ideologi memiliki pengertian yang sangat luas, seluas dimensi kehidupan manusia itu sendiri. Cakupan ini tidak hanya meliputi kehidupan dunia saja, tetapi juga kehidupan akhirat. Ungkapan Muhammad Natsir tersebut merupakan ekspresi politiknya yang hendak meletakkan gagasan Islam sebagai ajaran agama yang tak boleh dipisahkan dari kehidupan dunia. Bentuk perlawanan Muhammad Natsir terhadap gagasan berbau sekulerisme juga dinyatakan secara terbuka di hadapan Dewan Konstitusi dengan mengajukan kritik terhadap keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut. Menurut M. Natsir, Pancasila hakikatnya merupakan gagasan yang bersumber dari hasil penggalian manusia yang tidak bersumber kepada agama. Pandangan Natsir yang mengkritik Pancasila di Dewan Konstitusi adalah karena Pancasila tidaklah sesuai dengan realitas nilai-nilai yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Natsir menyatakan bahwa dasar negara haruslah sesuatu yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Dan realitas sejarah membuktikan bahwa Islam sebagai agama yang dianut masyarakat Indonesia cukup mengakar. Menurut Natsir, Islam mempunyai sumber yang jelas yang berasal dari wahyu. Tidak seperti Pancasila mempunyai banyak tafsiran tergantung kepada pandangan filosofi seseorang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata atau salah ucap.